Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Musyafa selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan penjelasan yang singkat namun mendalam tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dalam Al-Quran, istilah ini sering muncul dalam kajian-kajian tafsir, tetapi maknanya terkadang masih membingungkan sebagian dari kita. Maka mari kita bahas dengan bahasa yang dapat mudah dipahami. Dalam Al-Quran, tidak semua ayat memiliki tingkat kejelasan makna yang sama. Ada ayat mempunyai makna yang langsung bisa dipahami tanpa penjelasan tambahan, dan ada juga ayat yang membutuhkan perenungan penafsiran yang lebih mendalam. Nah, ayat yang maknanya jelas itu adalah disebut dengan ayat muhkam, sedangkan yang maknanya dalam harus kita tafsir dulu disebut ayat mutasyabih. Ayat muhkam berasal dari kata ihkam yang artinya kuat, kokoh, dan jelas. Jadi ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, tidak menimbulkan banyak penafsiran, serta dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman hidup. Misalnya ayat tentang kewajiban sholat, ayat kewajiban puasa, zakat, larangan berbuat zalim, itu sudah jelas. Contohnya dapat kita lihat pada surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini jelas sekali maknanya, tidak boleh takwil panjang. Allah mewajibkan sholat kepada orang yang beriman, dan waktunya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, inilah contoh sempurna dari ayat muhkam yang menjadi dasar perintah dalam Islam. Sementara itu, ayat mutasyabih berasal dari kata tasyabaha yang berarti menyerupai atau memiliki kemiripan. Ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak langsung bisa dipahami, tetapi ditafsirkan dengan beberapa cara dan terkadang menimbulkan berhubungan dengan hal-hal gaib yang di luar jangkauan manusia. Contoh sederhana ayat-ayat tentang sifat Allah seperti di dalam surat Al-Fath ayat 10. Allah menyebut tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu yang dimaksud bukanlah tangan secara fisik, karena Allah Maha Suci dari bentuk dan sifat makhluk. Makna di sini adalah kekuasaan dan pertolongan Allah. Jadi ayat seperti ini disebut mutasyabih karena kalau dibaca secara lahiriah bisa menimbulkan tafsir yang salah. Selain itu, ayat mutasyabih juga bisa berupa ayat-ayat yang tentang peristiwa di akhirat seperti surga, neraka, dan alam gaib. Semua itu tidak bisa dijangkau oleh logika manusia secara penuh. Kita hanya bisa beriman, mempercayai, memahami, itu sebagai batas kemampuan yang Allah beri. Dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah menjelaskan dengan sangat indah bahwa dalam Al-Quran ada dua jenis ayat
ini firman-Nya, yaitu dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Di antara ada ayat-ayat yang muhkam, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan lain mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, itu adalah ayat surat Ali Imran ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa ayat muhkam adalah pokok ajaran Islam, sedangkan ayat mustasyabih menjadi ujian bagi manusia. Orang-orang yang hatinya bersih akan beriman kepada keduanya tanpa menyelewengkan maknanya sedikit pun. Sedangkan orang yang hatinya menyimpang dan sibuk memperdebatkan dan menakwil ayat mutasyabih secara dengan hawa nafsunya. Dari sini kita belajar bahwa memahami Al-Quran bukan hanya soal ilmu tafsir, tetapi juga soal adab dan kerendahan hati kita. Karena tidak semuanya makna bisa kita jangkau dengan akal. Ada kalanya kita harus berhenti dan berkata, Allah lebih tahu maknanya. Sikap seperti inilah yang membedakan orang berilmu dengan orang yang mencari pembenaran. Nah, teman-teman yang saya hormati dan Bapak dosen, Al-Quran itu seperti lautan yang luas dan menenangkan. Ada bagian yang dangkal yang bisa kita bijak dengan mudah. Nah, itulah ayat muhkam. Namun ada juga bagian yang dalam yang hanya kita bisa selami dengan hati yang yang jernih istilahnya mah, dan ilmu yang cukup. Itulah ayat mutasyabih. Kita tidak bisa hanya berhenti di tepi, tapi juga tidak boleh menyelam terlalu dalam ke dalam lautan tanpa panduan. Yang terpenting adalah keseimbangan antara iman dan adab dalam memahami ayat-ayat tersebut. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan dari para ulama tafsir bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungi di dalam hati dan diamalkan. Ayat muhkam menuntun kita pada kepastian, sedangkan ayat mutasyabih menuntun kita pada keimanan. Keduanya sama-sama mengarahkan kita kepada satu tujuan, yaitu mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat mengenai ayat muhkam dan ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan kecintaan terhadap Allah, serta melalui Al-Qurannya, serta menjadi pengingat bahwa setiap ayat-ayatnya memiliki kedalaman arti atau makna yang tidak bisa kita gali dengan akal nalar manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.